Nah, ini gue agak geser dikit tapi agak out of context, tapi gue kepo tentang bagaimana orang yang berada di apa ya, ngebuat PH atau ngebuat promotor atau ngebuat apapun itu money oriented dulu. Yang gue kadang tricky banget itu. Ya. Sebenarnya di titik mana sih kita bisa money oriented, atau bagaimana kita ngepick orang, ini gue nyari duitnya nih. Oke. Atau ya ini gue memang ngebantu aja gitu. Titiknya pasti beda-beda sih setiap orang. Oke. Titiknya pasti beda-beda, dan kadang gue masih kadang tertawa dibilang gue di beberapa titik yang menurut gue itu nggak money oriented, gue dibilang money oriented kayak Oh ada anjing. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya gitulah, ada yang sampai bilang kayak money oriented banget sih kamu. Lah sih, ini konteksnya Sudden Gigi Iya. gitu, kayak ada orang luar yang bukan artis, yang bukan panitia, yang bukan tim gua gitu kan. Tiba-tiba ngomong gitu. Tiba-tiba kok ngomongnya gitu kayak tahu gak sih, kita jalan nih, kita benar-benar ngusahain ada stage, ada ruang untuk sharing karya tanpa ada sponsor. Iya. Kasarannya buang duit lah ya. Bakar duit. Iya, bakar duit kan ya. Iya. Nah itu lu dapat apa yang lu dari elunya ya, bukan dari bandnya. Lu mau dapat apa dari situ? Gua pengen dapat ada orang tahu ada namanya Temu Kreatif. Oh, nge-brand si temunya sendiri. Iya, gue pengen memperkenalkan sebagai teman mereka. Menarik. Soalnya gue karena gue nggak tahu kapan gue bisa, gue nggak tahu kapan gue butuh bantuan teman-teman. Setuju banget. Gitu, makanya gue bener-bener mencoba menjalin relasi yang baik sama artis-artis yang udah ngebantu gue dari Sudden Gigi 1. Kayak punya utang budi ya. Iya. Sampai dari Sudden Gigi 1 tuh ada salah satu artis yang sampai sekarang masih erat banget sama gue. Oh ya. Erat banget sama gue. Ya, gue mencoba itu ke semuanya gitu loh. Semampu gue. Tapi ada nggak sih band yang lu bantu di dalam Suddenly Gigs maupun di luar ya, yang menyalahartikan apa yang lu mau? Nggak ada. Sepertinya nggak deh. Mereka semuanya menurut gue menerima dengan baik. Okay. Yang kurang menerima dengan baik itu adalah orang-orang di luar kita malah. Oh iya. Tapi si orang ini sebagai apa sebenarnya? Maksudnya bukan sebagai itu teman lu? Sebagai orang awam ya. Sebagai orang awam aja. Orang awam aja. Itu kadang yang kayak gitu bingung. Ya kenalan gue lah gitu kan. Iya. Kadang tuh bingungnya kayak gitu ya, maksudnya. Ya ini gue sebagai temu artisnya juga oke, kok tiba-tiba ada orang lain kok ngomongnya rada aneh. Goblok ya. Itu kadang menyakiti hati, tapi ya udah gitu kan. Ya. Nah, tapi kayak yang ya itu tadi yang lu bilang bahwa kadang baik itu nggak diterima baik ya. Iya, niat baik itu tidak selalu diterima dengan baik. Menurut gua 7 juta tuh 7-8 juta tuh modal yang cukup banyak sih. Ya. Untuk sesuatu yang sebenarnya lu ini sebenarnya bisa balik apa enggak gitu kan. Sosok kan itu sebenarnya. Sosok banget. Nah, lanjut nih. Bab gua yang pengen gua tahu tuh seberapa concern lu sebenarnya tentang orang-orang yang lagi baru, kan lu promotor nih, berarti kan orang-orang yang baru pengen bermusik, pengen hidup dari musik nih, lagi nyari banget panggung, lagi nyari banget gimana cara gua ngetop bisa hidup dari sini. Bener. Nah, menurut lu harus banyakkah orang-orang yang let's say buat panggung untuk teman-teman yang lagi berjuang ini gitu? Apakah harus banyak? Apakah memang ya udah seadanya aja atau apa segala macam? Lu ngelihat itu tuh, lu tuh concern gak sih di bab bagaimana musisi tuh, lu kasar gini, lu ngedukung nggak si musisi ini pengen hidup dari musik gitu? Gua ngedukung sih. Ngedukung banget deh. Cuma gua nganti-nganti dari awal. Kenapa tuh? Itu pasti berat gitu. Oh iya. Ya setuju. Ya berat banget ya, apalagi yang lu lawan. Misalnya lu dari Jogja, bukan cuma Jogja yang lu lawan. Bener banget kayak gitu. Dan sekarang gini nih, kayak menurut gue semua band, hampir semua deh, bukan semuanya, hampir semua band dari zaman yang lalu sampai zaman sekarang, kalau ngerintis pasti mereka menawarkan panggung untuk jasa mereka secara gratis dulu. Ya benar. Yang penting dapat nama. Yang penting dapat panggung. Oke. Menurut gue itu fine banget menurut gue, nggak apa-apa. Cuma jangan terlalu sering. Karena kenapa emang? Ya karena balik ke niat awal, kalian mau hidup dari situ. Iya sih.
Jadi harus pelan-pelan kalian grow up secara harga jual kalian gitu loh. Ya itu berjalan lurus dengan kualitas musik lu juga ya. Betul. Ketika lu berani naro satu harga ya lu berarti harus meningkatkan kualitas produk lu kan. Yap. Jadi menurut hemat kita dari sudut pandang penyelenggara ya. Dari sudut pandang penyelenggara, pertama kalian sebagai artis, teman-teman yang jadi artis itu ya pokoknya konsisten. Pertama konsisten berkarya. Konsisten berkarya, terus kedua jalin komunikasi secara baik dengan siapapun as a personil band. Yang ketiga jangan sampai salah pilih manajer. Kenapa tuh? Wah itu kacau sih. Itu ya namanya juga yang nge-manage ya. Iya, kalau kalian udah pilih manajer, pasti manajer kalian yang akan bersinggungan dengan orang lain. Setuju. Yang menjadi orang pertama yang akan menerima orang luar yang mungkin akan menawari job kalian. Makanya jangan sampai pilih manajer, jangan sampai salah pilih manajer. Tapi bener sih kadang kalau manajer yang ngehe, masalahnya manajer tuh yang represent lu pertama kali. Iya kan ya? Benar banget. Maksudnya ketika lu manajer lu ngehe ya lu akan dicap band ngehe kan? Iya benar banget. Padahal kan belum tentu ya? Iya. Iya juga ya, anjing juga ya. Benar. Terus jangan cepat puas untuk anggaplah kalian 1 minggu dapat 3 panggung nih. Terus kalian puas terus bersikapnya lumayan beda. Jangan sampai star syndrome. Iya. Tapi menurut gue nih pribadi nih, orang star syndrome tuh harus ada momen di mana lu ngerasa star memang. Tapi momennya tepat apa enggak gitu. Iya, betul banget. Soalnya kalau star syndrome di posisi yang sebenarnya lu belum star, jadinya norak anjir. Iya benar. Iya enggak sih? Iya. Jadinya norak, anjing lu belum seberapa udah sombong anjing. Gua ada perbandingan nih. Ini udah di luar Sudden Gigs sih. Anggaplah gua ada 2 band. Oke. Anggap ada 2 band dengan rate yang sama nih. 3 juta gitu. 3 juta rate-nya sama. Tapi treatmentnya mereka ke gua itu sangat berbeda. Anggaplah si A ini dia proper banget nih sebagai band. Mereka cek sound bawa kru. Iya. Mereka show udah ada krunya, udah ada soundman-nya, mereka setiap personil ada krunya. Yang satunya cuma berangkat, anggaplah personilnya 5 ya, cuma mereka berangkat berenam sama 1 fotografer. Oke. Harganya sama. Ya ini skip lah. Oh. Nggak gue pakai lagi lah. Iya, benar. Karena itu udah ada rate-nya loh. Jatuhnya attitude ya. Iya, itu udah rate kan. Itu udah ada harganya di situ. Udah ada hitung-hitungannya. Udah ada hitung-hitungannya. Beda lagi kalau konteksnya tadi yang kita Sudden Gigs. Iya. Itu bener-bener palu gada lah kalau gue mah. Iya. Lu datang, lu personil doang nggak apa-apa, gue sediain tim dari vendor gitu lah. Cuma kalau hitungannya udah pakai harga, ya lu harus proper dong. Gue beli jasa lu harus ngasih jasa yang maksimal. Oke. Tapi ini tuh konteksnya masih middle kan, belum big. Yang enggak yang tinggi, enggak yang gede-gede. Ya itu sih kalau gua bab tadi kadang star syndrome tuh mempengaruhi attitude soalnya. Yap. Terus attitude juga, pokoknya attitude itu penting banget. Wah, attitude nomor 1 sih menurut gua. Kemarin number 1 attitude tuh. Lu produk lu sebagus apa kalau attitude lu jelek? Parah ya segitu itu. Pokoknya belum lama, pokoknya masih tahun ini deh, teman gue tuh punya band. Oke. Teman gue punya band, dia diundang di salah satu show. Attitude salah satu dong personilnya kurang. Oke. Blacklist lah sama vendornya. Waduh. Cuma masalah satu vendor tuh, kemana-mana. Ya udah selesai dia. Masalahnya kan lingkungannya ke situ-situ doang kan. Ya udahlah, Gogon kan kemana-mana Pak. Ya iya benar. Ya udah selesai kamu. Ya kalau gue sih di segala lini ya, apalagi di dunia kreatif dan semua sih kayaknya menurut gue. Tapi kalau karena kita ada di dunia kreatif, attitude tuh benar-benar nomor 1 cuy. Iya. Produk lu nggak seberapa, misalnya produk lu so-so nih, nggak sebagus itu tapi juga nggak jelek. Tapi attitude lu bagus, lu bisa dipakai terus tuh. Ya betul. Karena nih komunikasi sama nih orang enak. Betul. Terus komunikasi sama manajernya enak misalnya. Iya benar banget. Kayak gitu. Anggaplah kalau kalian udah sekelas band gede lah. Apa nih band gede banget nih, Sheila. Oke. Kalian rada tengil dikit mah,
Nggak apa-apa. Masih dimaafkan ya. Sangat-sangat dimaafkan. Ya lu salah anjir gitu iya, ya. lah ini kan masih anggaplah masih middle kayak Atau malah di bawah masih merendah gitu maksudnya. Bukan rendah, masih baru. ya masih merintis. Nah itu masih Tuh. merintis. Terus balik lagi ke tadi manajer itu, kalian pilih manajer itu penting banget menurut gua. Iya, benar. Tapi tadi kan di episode 1 2 tuh di-spill bahwa lu masukin suddenly gigs ketiga, volume ketiga di Hansi Konser. Iya. Sedangkan di tanggal 22 Desember nanti akan ada Bonafide Project, BNFD Project. Betul. Yang line up-nya, lu ngeluarin line up selanjutnya kapan sih? Lu boleh misalnya nih, ini belum keluar nih line up-nya. Boleh di-spill nggak sih sebenarnya ada berapa line up lagi yang belum keluar? Udah di-spill kok. Oh, 2 ya? Udah di-feed, udah di-spill. Oh, udah di-spill berarti? Udah di-spill jumlahnya berapa? Oh ya, berarti ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Nah, tadi di tanggal 22 Desember akan ada. Tapi kita nge-spillnya nggak pakai siluet ya? Kenapa tuh kalau boleh tahu tuh? Tetap aja dijulit ngantiau. Biar nggak kayak poster di belakang. Ih, jahat. Oh, poster film. Oh, emang ini konsepnya siluet. Iya gitu. Nggak apa-apa kan. Itu nggak ada visual ya guys. Itu kalaupun ada visualnya nanti kamera ngadep ke titik yang nggak kelihatan sih sebenarnya. Nah Nggak, itu karena udah sering banget kan kepake yang siluet gitu. Berarti ada 5 ya? Ada 5. Yang udah rilis sementara Sugi Bornean, Juicy Luisi, sama The Changcuter. Dan ada 2 lagi nih gede nih. Menurut gua gede sih. Gede sih. Tapi nggak segede ajudannya Jokowi sih. Enggak begitu. Enggak usah ke Jokowi bisa enggak? Kita ke strict di kreatif aja. Ajudannya Jokowi kan gede-gede. Iya, tapi enggak usah ke Jokowi ya. Bisa pas pampres doang kok tadi tanpa harus ada Jokowinya. Oh iya bener ya. Iya, maksud gua enggak harus bawa Jokowi. Oh iya bener. Iya. Bener, enggak segede pas pampres. Nah, itu. Kalau ngomongin enggak segede pas pampres kan pres kita kan Jokowi. Sebenarnya itu udah merepresent kan. Ya udah, ngeri nih sedep ah. Nah itu maksud gua tadi ketika di 5 apa ya? Di BNFD ini akan ada 5 band. Bukan band doang, musisi ya. Ada yang solois ya. Oh iya, ada yang solois. Ada yang solois cuy. Ini di sepil nih anjing. Ada yang solois. Iya, ada yang solois. Tapi kan dia bawa band. Oh iya, ada bandnya. Iya. Tapi brandingnya solois. Brandingnya solois. Brandingnya solois. Nah, ini akan ada suddenly stage lagi enggak sih? Belum tahu. Belum tahu. Kayaknya ini namanya juga suddenly kan. Ya sudden aja. Iya. Oke. Ya itu yang di-spill yang di sebelumnya bahwa cukup menarik menurut gua konsep yang suddenly stage yang ternyata gue juga baru tahu sebenarnya pas ngobrol ini itu ternyata suddenly gigs volume 3. Iya, di posternya ada kok. Nah, gue baru notice kalau itu ini yang volume 3 ternyata. Nah, itu berarti belum tahu nih karena itu namanya aja sudden ya udah suddenly aja. Oke. Nah, misal ada satu pembahasan terakhir yang gue pengen bahas sama lu adalah gimana caranya band-band baru, mungkin ada yang dengerin yang baru ngerintis band apa segala macem mau ngajukan ke lu. Gue pengen main di suddenly dong. Mau suddenly-nya kapan ki? Bodo amat. Yang penting gue mau ngajuin bahwa gue pengen tampil. Itu bisa langsung ke lu nggak sebenarnya? Bisa banget. Bisa banget. Yang penting tuh gini teman-teman. Sebenarnya mohon maaf banget gitu. Untuk main di suddenly itu yang penting bukan band keras. Karena kita tahu untuk ruang band keras itu udah sangat banyak. Iya. Kita mencoba buka ruang untuk teman-teman band yang musiknya nggak keras. Oke. Gitu aja. Berarti secara genre dan gaya musik jangan yang keras-keras. Ya karena kita sangat tahu kalau yang band-band keras di Jogja ini tempatnya udah sangat banyak. Tapi banyak sih ya. Banyak banget. Barbar apa sih? Maksudnya banyak komunitas yang nge-provide itu. Iya benar. Dan cukup hidup ya di Jogja itu. Cukup hidup. Namanya maksudnya barbar terus bisa apa namanya? Moshpit. Nah, itu kayak gitu-gitu maksud gua. Sudah cukup banyak lah. Lu juga mungkin kalau teman-teman yang ada di Jogja bisa menemukan si gigs atau konser-konser underground yang keras-keras tuh dengan mudah banget. Iya. Dengan mudah banget. Dan tiketnya nggak mahal cuy. Dan nggak mahal. 15.000, 20.000. Cuma kayak banget. asarannya apresiasi buat si venue dan si artisnya doang. Betul. Nggak nyari duit banget gitu kasarannya si promotornya. Yep. Nah, berarti di Bonafide itu di BNFD itu belum tahu nih akan ada suddenly gigs keempat atau enggak karena sudden.
Yap, sudden. Karena dadakan aja bro. Karena yang dadakan biasanya jadinya malah oke. Yap. Teman-teman jangan lupa untuk cek IG-nya BNFD Project. Yap. Kalau mau beli tiket langsung nge-link aja ke di bio-nya ada ya. Di bio-nya nanti ada. langsung di link ke Yes Please, bisa langsung beli, itu simple banget. Kalau teman-teman nggak mau lewat IG bisa langsung menjelangtemu.com. Nah itu sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama aja, bisa langsung dibeli, udah masuk presale 2 langsung ditakis saya. Oke, thank you teman-teman. Bye. Yuhu.